Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Wa usikum wa iyaya nafsi bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kesempatan video kali ini kita sambil perjalanan dari Kopdar Solo Raya Bekam PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya terkait gangguan setan pada terapis, ya, gangguan setan pada terapis. Yang pertama, setan akan memberikan was-was, akan memberikan provokasi terkait kesehatan, terkait dunia pengobatan, melihat saudaranya yang sakit, saudara kandungnya yang sakit, melihat keluarganya yang sakit, kemudian melihat teman-temannya yang sakit, melihat tetangganya yang sakit. Setan membisikkan ke dalam kalbu manusia untuk ibah, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, agar supaya bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Ini gangguan setan yang pertama. Setelah itu, di dalam proses tahap belajar, dia akan diprovokasi untuk tidak sabar menerima ilmu, untuk dia tidak sabar menapaki jejak step by stepnya setiap ilmu yang dipelajarinya. Setan akan memberikan rasa was-was, rasa provokasi, untuk dia inginnya cepat menguasai, cepat dan cepat untuk menguasai satu ilmu yang pada akhirnya dia akan menang manakala belajarnya gagal, belajarnya tidak sesuai dengan tujuannya. Adapun yang sudah sesuai dengan tujuannya, yang sudah berhasil belajarnya, kemudian nanti sudah diuji, di situ setan kemudian akan memberikan provokasi untuk ujub, untuk sombong pada dirinya sendiri, untuk mengatakan bahwa aku adalah bisa, yang lainnya tidak bisa, bahwa aku pinter, yang lainnya nggak pinter, bahwa aku mampu, yang lainnya tidak mampu, aku pintar, yang lainnya tidak pintar, aku lebih baik daripada dia, daripada yang seangkatan belajar. Ini adalah salah satu provokasi dari setan kepada seorang terapis, dunia terapis. Maka betul-betul kita harus berhati-hati untuk kemudian selalu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, untuk selalu mohon kepada Allah agar supaya kita dikuatkan untuk menangkal, untuk menghadapi yang namanya tipu daya syaitan, untuk menghadapi yang namanya waswasus syaitan, untuk menghadapi provokasi-provokasi daripada syaitan. Dan ini provokasinya hampir setiap saat, hampir setiap detik, teman-teman. Hampir setiap saat, hampir setiap detik, untuk kita diprovokasi, terjerembab, terjerumus ke dalam kehinaan, ke dalam kebinasaan. Maka kita harus terus bermuhasabah, terus bermohon kepada Allah agar diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla di setiap persimpangan jalan. Ini yang kedua, kaitannya dengan gangguan setan, tipu daya setan kepada terapis. Kalau gagal, maka dia dibuat untuk putus asa, dibuat untuk berhenti daripada belajar. Pada akhirnya dia itu nanti berhenti dan dia akan terus berada pada kebodohan. Ketika nanti dia sudah bodoh di dalam ilmu pengobatan,
ya, itu nanti akan sangat mudah sekali untuk kemudian ditipu. Ketika nanti setelah ditipu dia akan kecewa, setelah nanti kecewa dia akan sedih, ya, tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika nanti sudah berhasil, ya, sudah mengikuti ujian, ya, kemudian sudah praktek, maka setan itu nanti akan memberikan provokasi, memberikan was-was yang lain. Was-was apakah itu? Di depan matanya ada banyak pasien-pasien yang mereka membutuhkan uang, yang mereka membutuhkan kesehatan, ya, butuh uang, butuh kesehatan. Di sisi yang lain dia bisa memanfaatkan pasiennya sebagai pundi-pundi uang yang kemudian akan mengisi setiap rekening, yang mengisi setiap dompet yang kemudian ada pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Yang awalnya diberikan provokasi agar supaya nanti bisa bermanfaat kepada orang lain, ya. Takwa mengatakan belajar bekam, belajar pijet, belajar akupresur, belajar akupuntur agar supaya bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Nafsu mengatakan kamu harus memanfaatkan pasienmu untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang akan mengisi setiap rekeningmu, yang akan kemudian membuat rekeningmu gemuk, yang akan membuat kemudian dompetmu tebal. Di sini setan bermain di harta, bernafsu untuk menguasai harta, bernafsu untuk kemudian seolah-olah dibuat kekal selamanya di dunia. Maka teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, berhati-hatilah terhadap tipu daya setan, berhati-hatilah terhadap tipu daya iblis, berhati-hatilah terhadap tipu daya setan yang datangnya dari manusia dan juga dari jin. Bisa jadi istri Anda adalah setannya, na'udzubillah min dzalik, memprovokasi Anda untuk kemudian memanfaatkan pasien. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Untuk beli ini, belum ini selesai, beli handphone baru, handphonenya masih bisa dipakai, beli yang lainnya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Niat awalnya ingin menjadi orang yang bermanfaat, ujungnya setan kemudian mengelabui untuk kemudian memanfaatkan pasiennya. Astagfirullahaladzim. Dan terkadang di titik ini para terapis tidak paham, tidak sadar kalau dirinya sudah dikuasai oleh setan akalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Beratkan pasien, ya, memberikan tarif yang mahal kepada pasien dengan tidak seimbang dari terapi yang diberikan. Kalau mungkin seimbang, ada harganya, setelah di awal mungkin tidak ada masalah dan pasien sudah tahu. Sekali lagi teman-teman semuanya, kemudian nanti bagi teman-teman yang hari ini sudah sukses dalam dunia terapinya, berhati-hatilah. Di situ tidak akan selesai di budaya setan. Setan akan terus berusaha untuk menceburkan Anda menjadi penguasa, menjadi orang yang ingin dimuliakan, menjadi orang yang ingin dipandang, menjadi orang yang kemudian ingin dipuja-puja, memiliki kedudukan. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman semuanya, mari saya ajak untuk bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari setiap dosa, ya, dari setiap maksiatan, kedurhakaan yang kita lakukan. Ingat bahwa kita lahir di dunia tidak membawa apa-apa, sampai di titik ini kamu punya apa-apa.
hasil dari Allah titipkan harta itu untuk kamu, serta wasilah daripada usahamu. Sekali lagi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit serta apa yang ada di bumi. Kamu pintar, ilmu yang datang kepadamu, ilmu yang ada di dalam benakmu adalah ilmunya Allah. Kamu pandai, kamu mahir, kamu punya skill yang banyak. Skill itu datangnya dari Allah. Kamu punya harta yang banyak, harta itu adalah titipannya Allah. Kamu punya pangkat dan jabatan yang tinggi, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang hendak kamu sombongkan di dalam dunia ini? Jangan sekali-kali kamu memakai baju kebesaran Allah, yaitu kesombongan. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah renungan bagi saya dan bagi teman-teman semua yang menyimak audio muhasabah ini. Sekali lagi kita berlindung ya kepada Allah dari nafsu yang buruk, keinginan-keinginan yang buruk yang tidak akan pernah puas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dari keburukan jiwa kita, di antara keburukan jiwa adalah memenangkan nafsu daripada takwa. Iman dan takwa kita lemah sehingga kita masuk ke dalam perangkatnya syaitan, masuk ke dalam perangkatnya iblis, laknatullahi alaih. Perlu teman-teman ingat bahwa syaitan sejarahnya dia tidak akan pernah bisa tidur, tidak akan pernah bisa tentram selama hidupnya sebelum bisa menjerumuskan Anda semua ke dalam lubang kebinasaan. Tidak lain dan tidak bukan adalah neraka jahanam. La amla'anna jahannama minkum ajma'in. La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka. Gak lupa ayatnya di situ. Yang jelas neraka jahanam akan diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh syaitan dan oleh para pengikutnya syaitan. Teman-teman semua, tidak lain dan tidak bukan adalah rasa kasih sayang kita pada teman-teman semuanya, agar supaya kita terhindar dari tipu daya syaitan. Sampai jumpa di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.